Kalau dilihat di bagian ini, konduksi atau perpindahan panas secara konduksi akan lebih cepat terjadi perpindahan panasnya ketika sudut permukaan yang bersentuhan atau sudut kontak yang bersinggungan antara sisi satu dengan sisi dua itu nilainya lebih besar. Jadi bisa dilihat di ilustrasi bagian poin gambar 2, panas yang berpindah akan lebih besar nilainya. Ya, kembali lagi ke konversi satuan, ini hanya mengingatkan atau merefresh atau mengulang saja yang sebelumnya sudah pernah mempelajari di mata kuliah sebelumnya atau di semester sebelumnya. Dalam menghitung perpindahan panas itu ada satuan SI, satuan internasional, kemudian satuan Inggris. Proses pengkonversian kurang lebihnya nanti Anda bisa melihat di tabel ini bagaimana mengkonversikan untuk misalkan untuk nilai heat flow atau aliran panas atau yang disebutkan dengan Q. Dalam satuan SI, 1 watt itu sama dengan 3,4121 BTU per jam untuk satuan Inggrisnya. Dalam yang perlu diperhatikan pada saat Anda melakukan hitungan atau kalkulasi adalah menseragamkan satuan. Jadi misalkan suatu soal atau suatu hitungan yang data yang diketahui datanya adalah data satuan SI, kemudian data yang kedua diketahui dalam satuan Inggris. Nah, karena ada perbedaan SI sama Inggris, nah Anda harus melakukan keseragaman. Jadi mau dihitung dengan satuan Inggris atau mau dihitung dengan satuan SI. Jadi kalau misalnya mau dihitung dengan satuan Inggris, berarti semuanya harus dikonversikan ke satuan Inggris. Jadi prinsipnya adalah menseragamkan satuan tersebut. Jadi kalau satuannya sudah diseragamkan, baru bisa dilakukan perhitungan untuk menghitung berapa nilai yang ingin dicari. Di bagian selanjutnya konstanta ya, ini hanya merefresh atau mengingat kembali berbagai macam konstanta yang sering keluar di hitungan perpindahan panas seperti nilai Avogadro number, kemudian universal gas constant, Planck number, Planck constant, Boltzmann. Itu adalah konstanta-konstanta yang umumnya nanti bisa masih dipergunakan ya karena dalam hitungan heat transfer itu seringkali kita masih menggunakan konstanta-konstanta ini untuk menghitung atau mendesain suatu alat tertentu atau menganalisa dari suatu sistem sehingga diperlukan nilai-nilai konstantanya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan?
Ya, ya kalau tidak ada pertanyaan, sambil berjalannya apa ini slide yang dipresentasikan diselingi dengan presentasi tugas kelompok ya dari kelompok 1. Siapa dulu yang ingin lakukan presentasi tugas kelompoknya untuk mempresentasikan materi atau review dari jurnal yang sudah dibaca dari kelompok yang akan mempresentasikan. Oke, bisa dimulai untuk melakukan share screen. Maaf Kak, izin Pak, mohon maaf. Ya. Kemarin kita menentukan kelompoknya kan bebas Pak. Jadi kita belum nentuin urutannya sih Pak. Gimana? Kita kan nentuin kelompoknya bebas Pak, pilih sendiri. Jadi belum ada urutan kelompoknya Pak. Kemarin belum ditentukan. Untuk kelompoknya kemarin sudah ya, untuk kelompok 1 siapa jadinya yang mau menjadi kelompok 1? Karena kalau kemarin itu yang di absen ini ya, yang mau jadi kelompok 1 siapa jadinya untuk bisa memulai atau bisa menentukan. Tapi untuk tugasnya sudah ini ya, sudah paham ya, artinya sudah tahu untuk tugas kelompoknya adalah melakukan presentasi atau merefresh ya, atau mereview jurnal yang berhubungan dengan perpindahan panas atau heat transfer. Nah, kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena nanti di bagian akhir itu kan Anda akan membuat skripsi atau membuat proposal skripsi yang nantinya bertujuan melakukan review dulu atau melakukan membaca artikel atau mereview jurnal-jurnal. Jurnal-jurnal ini, jurnal-jurnal heat transfer ini ya nanti Anda bisa bisa pelajari atau bisa kembangkan kalau misalkan nanti Anda mengambil tema skripsi atau tugas akhir, nanti Anda bisa
mengembangkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan atau sudah dikerjakan. Nanti Anda bisa mengembangkan penelitian tersebut. Nah, tujuan dari tugas kelompok ini adalah untuk melatih atau sebagai media atau sebagai sarana latihan bagaimana membaca atau mereview dari jurnal yang berhubungan dengan perpindahan panas. Karena aplikasi dari heat transfer ini banyak sekali yang dijadikan riset ya. Ada yang melakukannya itu secara eksperimen atau secara percobaan menggunakan alat, kemudian ada juga yang melakukan pendekatan dengan komputasional, dengan numerical metode numerik. Itu juga bisa dilakukan dengan media hitungan secara komputasi untuk menganalisa suatu sistem yang di sistem tersebut terjadi proses perpindahan panas. Ya, oke, baik. Ada yang kira-kira ada yang sudah siap untuk atau yang sudah membuat atau sudah mulai menulis review jurnalnya, bisa dilakukan untuk melakukan. Izin Pak. Ya. Saya boleh pertama Pak. Ya, bisa dimulai untuk yang pertama kali. Baik Pak, saya siapkan dulu. Share screen, kemudian di record ya, di record untuk rekaman dari presentasi tugas kelompoknya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah, Yan. Oke. Baik, saya mulai ya Pak. Ya, bisa dimulai, kemudian di record ya. Baik Pak. Presentasi dari kelompok yang melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1, nama saya Alfian Pramudita Saputra, NIM 2010-311-001. Untuk presentasi. Kenapa Pak? Kenapa? Di record di Zoom-nya. Bentar Pak. Assalamualaikum, kami di kelompok 1, nama saya Alfian Pramudita Saputra, NIM 2010-311-074, teman saya Nugri Ridwan Aziz, NIM 2010-311-074, dan Rizky Hadi Wijaya 2010-311-013. Judul jurnal kami itu adalah menilai kinerja termal pipa kembar pemanas listrik dengan panel isolasi vakum. Ini abstraknya, jadi di Swedia sekitar 10% dari energi yang dipasok ke jaringan pemanas listrik hilang melalui kehilangan panas dari pipa distribusi. Dalam geometri, silinder lebih baik untuk meningkatkan isolasi sedekat mungkin dengan pusat. Hal ini telah menghasilkan konsep pipa pemanas listrik isolasi hibrida dengan kombinasi panel insulasi vakum di pusat yang dipegang oleh busa poliuretan. Dalam konsep pipa kembar, panel isolasi vakum menutupi pipa pasokan. Ini menciptakan profil suhu yang kompleks di atas bagian dan hasil yang diukur pada pipa tunggal mungkin tidak berlaku. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk metode untuk mengevaluasi perbaikan pipa kembar isolasi hibrida di laboratorium. Makalah ini menyajikan metode di mana 2 peralatan pipa panas yang digunakan, 1 batang pemanas untuk setiap pipa, untuk mengukur kehilangan panas dari pipa hibrida dan dibandingkan dengan pipa poliuretan konvensional.
Pengukuran menunjukkan peningkatan kinerja termal sebesar 12% sampai 18% untuk total kerugian dan oleh 29% sampai 39% untuk kerugian pipa pasokan. Statistik energi yang dikumpulkan di Swedia menunjukkan bahwa untuk tahun 2013, 10% dari energi yang dipasok ke jaringan pemanas listrik hilang dalam distribusi panas. Hal ini terutama disebabkan oleh perpindahan panas dari pipa distribusi. Dalam proyek penelitian, Sparks Heating dan Flooring menyimpulkan bahwa kinerja termal pipa pemanas listrik sangat penting untuk kinerja lingkungan jaringan pemanas listrik yang jarang. Pipa pemanas listrik baru saat ini biasanya menggunakan busa poliuretan untuk melindungi pipa pemanas listrik dengan seklopentane dan karbon dioksida sebagai agen meniup. Konduktivitas termal dan isolasi pipa poliuretan pada 50 derajat Celcius berkisar dari 22 meter watt per M kali K hingga 27 meter watt per M kali K tergantung pada metode produksi dan produsen pipa. Panel insulasi vakum terdiri dari insulasi berpori yang telah dievakuasi untuk mengurangi konduktivitas termal melalui gas pori. Bahan yang dievakuasi mencapai konduktivitas termal suhu kamar minimum antara 2,5 megawatt per M kali K dan 7 megawatt per M kali K tergantung pada bahan. Untuk aplikasi sektor bangunan, kinerja jangka panjang diprioritaskan. Hal ini telah menyebabkan penggunaan umum bahan nano berpori, seperti silika marah, sebagai bahan anti dengan konduktivitas termal minimum sekitar 4,5 megawatt per M kali K, kurang dari seperempat dari konduktivitas termal busa poliuretan. Hal ini juga isolasi hibrida di mana bagian terdalam dari busa poliuretan telah dipertukarkan oleh panel isolasi vakum yang ditunjukkan pada gambar 1. Hal ini juga telah menyebabkan konsep pipa pemanas listrik isolasi hibrida di mana bagian terdalam dari busa poliuretan telah dipertukarkan oleh panel isolasi vakum yang ditunjukkan pada gambar 1. Skop makalah ini menjanjikan pengembangan metode untuk menilai kinerja termal pipa kembar di laboratorium dengan fokus pada perbandingan antara pipa konvensional dan pipa pemanas listrik dengan panel insulasi vakum yang tergabung dalam insulasi. Metode ini telah digunakan untuk membuat beberapa estimasi pertama dari kinerja satu set pipa pemanas listrik isolasi hibrida dengan berbagai pengaturan panel isolasi vakum. Metodenya, metode pengukuran kinerja termal pipa telah dilakukan dengan alat pipa pemanas yang dimodifikasi dijaga. Pengukuran didasarkan pada standar untuk pengukuran konduktivitas termal pada poliuretan dalam SS EN 253. Konduksi telah dihitung sesuai dengan analisis jaringan yang disajikan oleh Hagentopf. Silakan dilanjutkan oleh Rizky. Baik, saya lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu coordinate hot pipe measurements on twin pipes. Yaitu peralatan pengukuran dibuat untuk pengukuran konduktivitas termal standar pada pipa tunggal. Pada pengukuran standar, satu batang pemanas dimasukkan ke dalam pipa, media pipa tunggal dan suhu pada permukaan pipa baja dan pada permukaan casing diukur 4 posisi membanyang dan melingkar secara merata. Dan untuk kasus pipa kembar, 2 peralatan digunakan dengan 2 batang pemanas, 4 pengukuran suhu di setiap pipa, dan 8 titik pengukuran suhu di sekitar permukaan seperti yang disajikan pada gambar berikut. Jadi yang merah itu pengukuran suhu pada pipa, teman-teman, dan yang biru itu adalah pengukuran suhu pada sekitar pipa. Slide selanjutnya. Oke, dalam pengukuran standar konduktivitas termal 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, kehilangan panas diukur pada suhu rata-rata sekitar 50 derajat Celcius. Untuk pengukuran pipa kembar, pengukuran aliran panas relatif dilakukan sebagai gantinya. Dalam simulasi sebelumnya dalam proyek, suhu batas pipa supply, pipa balik, dan udara ambien telah dipilah masing-masing hingga 85 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, dan 5 derajat Celcius. Pengukuran laboratorium dibatasi pada suhu udara laboratorium pada 22,5 derajat Celcius dan suhu maksimum batang pemanas pada 80 derajat Celcius.
Suhu pengukuran dipilih untuk berbanding lurus dan perbedaan suhu dalam kasus simulasi. Memberikan pipa supply, pipa Bali dan suhu sekitar 80 derajat Celcius, 58 derajat Celcius, dan 22,5 derajat Celcius. Oke. Hal ini juga menarik untuk memisahkan besarnya aliran panas dari pipa supply dari aliran keluar dari pipa Bali. Hal ini dilakukan dengan mengatur suhu yang sama di setiap pipa, karena konduktivitas termal, dan dengan demikian kehilangan panas bergantung pada suhu. Pengukuran dilakukan untuk 50 derajat Celcius di setiap pipa dan 80 derajat Celcius di setiap pipa. Pengukuran dilakukan untuk 4 sampel dan pengaturan panel insulasi vakum yang bervariasi, dan satu sampel referensi dengan insulasi busa poliuretan saja. Diameter luar pipa pembawa baja adalah 89,9 mm dan pipa diposisikan pada jarak 25 mm dari satu sama lain. Diameter luar pipa casing adalah 315 mm dengan ketebalan sekitar 4 mm. Semua panel vakum memiliki panjang 1 meter dan pipa dipotong menjadi 1060 mm untuk menghindari pemotongan panel. Perbedaan utama antara sampel yang berbeda adalah tumpang tindih panel insulasi vakum, tapi satu sampel juga memiliki panel insulasi vakum yang lebih tebal. Oke, selanjutnya, karena hambatan permukaan antara suhu permukaan pipa casing dan suhu udara ruangan, suhu pada permukaan casing akan lebih tinggi dari suhu ruangan. Suhu juga akan bervariasi dengan keliling pipa karena jarak antara pipa baja yang dipanaskan dan pipa casing bervariasi. Konsekuensi dari variasi ini harus dianalisis. Pengukuran dilakukan untuk 4 sampel dan pengukuran panel insulasi vakum yang bervariasi dan satu sampel referensi dengan insulasi busa poliuretan saja, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi disajikan pada gambar seperti ini. Sampel NR. Slide sebelumnya, ya. Masih belum slide. Oke, pada gambar 3 ini, jadi sampel 1, thickness bernilai 0 mm, overlapnya 0 mm, sampel 2, 10 mm, dan overlap 0 mm, sampel 3, 10 mm, thicknessnya, dan overlap 60 mm, sampel 4-nya thickness bernilai 10 mm, overlapnya 100 mm, dan sampel 5, thickness-nya bernilai 15 mm dan overlap-nya 60 mm. Baik, selanjutnya ada metode konduktansi, yaitu model konduktansi independen suhu di sini akan diuji juga karena untuk melihat apakah aliran panas dapat digambarkan sebagai istilah aliran panas konstan antara setiap batas suhunya. Seperti yang disajikan pada gambar 4 ini. Next slide. Nah, di gambar ini terlihat bahwa suhu batas TA memiliki suhu yang bervariasi, sedangkan untuk kasus ketika TS dan TR sama, tidak ada panas yang ditransfer antara pipa-pipa ini. Maka dari itu, panasnya daya yang dipasok ke salah satu pipa dapat digunakan bersama dengan suhu batas untuk menghitung konduktansi antara pipa-pipa tersebut. Next. Di sini ada hubungan antara konduktansi dan aliran panas dijelaskan oleh persamaan Q sama dengan Q dikali delta T.
di mana Q adalah aliran panas, dan K adalah konduktansi termal, dan T adalah perbedaan suhu antara titik suhu. Menggunakan model konduktansi akan lebih sederhana karena konduktansi bergantung pada suhu, dan juga konduktivitas termal dari insulasi bergantung pada suhu juga. Oke, resultnya yaitu seperti yang tertera pada gambar 5, pemanasan dalam pipa suplai berkurang dengan insulasi ekstra. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa pipa sebelumnya datang di lingkungan yang lebih dingin dan membuatnya kehilangan panas. Namun demikian, kehilangan panas total juga menurun bersamaan dengan panel isolasi vakum dan dengan meningkatnya tumpang tindih. Sampel 2 hingga 5 telah dibandingkan dengan sampel 1. Pipa referensi dengan hanya isolasi poliuretan. Untuk total kerugian, peningkatannya adalah antara 12% dan 17%. Kontribusi terbesar terhadap perbaikan berasal dari kerugian pipa pasokan yang menurun, sebesar 29% dan 39%. Secara konvensional, total kerugian dipertimbangkan ketika mengkarakterisasi pipa pemanas listrik. Tapi ini juga tergantung pada metode produksi panas. Jika suhu pengambilan lebih rendah, produksi panas bisa lebih efektif. Mengapa mengurangi kerugian dari pipa pasokan lebih penting? Hasil dari perhitungan konduksi ditunjukkan pada tabel 2. Total kehilangan panas yang diukur untuk kasus proporsional dibandingkan dengan kehilangan panas yang dihitung dari konduksi yang diukur pada 58 derajat Celcius pada 80 derajat Celcius dan untuk rata-rata di antara mereka. Konduksi telah dikalikan dengan suhu batas dari kasus proporsional yang berarti 58 plus minus 0,5 derajat Celcius dalam pipa kembali 80 plus minus 0,5 derajat Celcius dalam pipa pasokan dan suhu sekitar 22,5 plus minus 0,5 derajat Celcius. Hasilnya menunjukkan seberapa baik model konduktansi dapat digunakan untuk mewakili kinerja termal pipa dengan memisahkan suhu batas dari konduksi seperti dalam persamaan 1. Kinerja dapat diperkirakan untuk batas-batas apapun. Tabel 2 menunjukkan bahwa variasi dalam perkiraan kerugian panas bervariasi hingga 9%, tergantung pada suhu di mana konduksi diukur secara konsisten. Suhu yang lebih tinggi memberikan konduksi yang lebih besar yang diharapkan. Rata-rata memberikan yang terbaik, wajar karena suhu di kedua pipa akan mempengaruhi konduksi. Konduksi rendah dan konduksi tinggi membentuk batas di antaranya konduksi sejati akan terletak selama suhu batas berada dalam batas-batas ini. Ini menciptakan penyimpangan maksimum dalam aliran panas antara 5% dan 9%. Baik, selanjutnya kesimpulan dari makalah ini menyajikan hasil dari pengukuran pipa panas yang dijaga pada pipa kembar isolasi hibrida dengan panel insulasi vakum dan insulasi busa poliuretan. Dengan panel insulasi vakum, total kehilangan panas dari pipa berkurang. Untuk dimensi yang diuji, 2 pipa baja dengan diameter 114,3 mm, pipa casing dengan diameter 315 mm, dan panel insulasi vakum 10-15 mm. Total kehilangan panas berkurang menjadi 12-17%. Seluruh variasi 5 unit persentase dapat dilihat dalam perubahan dari 0 mm menjadi 100 mm dalam panjang tumpang tindih. Penambahan ketebalan dari 10 mm menjadi 15 mm memberikan peningkatan 2 unit persentase. Harus dipertimbangkan bahwa hanya ada 1 sampel untuk setiap pengaturannya. Peningkatan ini dihasilkan dari penurunan kerugian pipa pasokan antara 29% dan 39%. Beberapa perbaikan hilang karena kerugian pipa kembali meningkat. Hal ini terjadi karena suhu di sekitar pipa kembali menurun ketika pipa pasokan memiliki isolasi yang lebih baik.
Untuk konduksi, ada variasi dalam total kerugian panas yang dihitung hingga 9% antara suhu tinggi dan suhu rendah. Penyimpangan ini adalah batas untuk setiap suhu pipa antara 58 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius dan suhu sekitar pada 22,5 derajat Celcius. Aliran panas yang diukur dapat diprediksi oleh konduksi rata-rata dengan kesalahan kurang dari 3%. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan?